Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel saya, Faridatul Kurnia. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membahas suatu cara bagaimana menggunakan aplikasi Frontier untuk menganalisis suatu data yang diempu pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Sebelumnya, saya akan memberikan arti dari fungsi produksi Frontier itu sendiri, yaitu fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya. Fungsi produksi ini menunjukkan suatu kedudukan produksi aktual yang dicapai petani dengan potensi potensial yang seharusnya mampu dicapai petani. Fungsi produksi Frontier ini merupakan hubungan antara faktor produksi dan faktor produksi pada frontier yang terletak pada tempat titik-titik yang menunjukkan titik-titik kombinasi penggunaan masukan produksi yang optimal atau bisa kuat. Caranya itu input data kalian di Excel seperti ini tampilannya. Lalu ambil, di sini saya mengambil 6 variabel yang terdiri dari luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pestisida. Ini respondennya itu dari nama responden diubah menjadi nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Setelah itu kita ubah dari jumlah produksi sampai ke X6 pestisida itu diubah ke len. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal klik sama dengan len lalu atau log. Klik yang ingin. Ntar ada kesalahan. Kita drag semuanya sampai sini, lalu copy. Kita copy dan buka Excel baru, lalu paste. Nah, seperti ini. Kita atur terlebih dahulu ya. Nah, lalu diubah angka di belakang komanya itu, di depan komanya itu 6 angka. Kita blok sudah semuanya ini, lalu klik di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Setelah selesai kita simpan dan letakkan pada folder Frontiernya. Kita simpan ke MS-DOS, teks MS-DOS ini ya. Dan kita jangan lupa simpan di dalam aplikasi di dalam file Frontiernya agar mudah untuk dianalisis. Kita rename namanya yaitu EPP saja, atau minimal 2 kata. Kita save, klik OK, yes. Nah,
Setelah ini kita gak usah disimpan, langsung kembali saja. Kita sudah ada di dalam file frontiernya, lalu kita cari nama yang kita simpan tadi. Ini app dengan tipenya txt, kita ubah menjadi tipe DTA. Sudah, klik yes. Nah, setelah ini kita buka aplikasi frontiernya. Lalu kita ketik T. Lalu 1. Nama filenya yaitu tadi app.dta, lalu file outnya app.out. Setelah itu 1, yes, 60 jumlah respondennya 1, lalu 60 lagi, ada 6 variabel, yes dan no, dan enter. Nah, kita bisa lihat outnya sudah keluar, jadi kita buka saja. Kalau semisal outnya tidak keluar, data outnya, mungkin ada kesalahan dari tipe filenya karena belum terlihat, mungkin hanya di rename biasa, belum diubah ke dalam tipenya. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan hasil output yang kita analisis dari aplikasi Vontier. Nah, data yang digunakan yaitu pada the final male estimate R yang terdiri dari koefisien, standard error, dan t-ratio. Namun sangat disayangkan di sini LRS-nya belum muncul atau tidak muncul. Di sini terlihat the likelihood value is less than that of time using all striking using different starting values. Nah, lalu di sini terdapat technical efficiency estimate-nya dengan dihasilkan main efisiensinya yaitu 0,997. Ini merupakan data outputnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan cara interpretasinya. Hasil outputnya yaitu di sini saya mengambil 6 variabel, yaitu terdapat 6 variabel, itu ada luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pestisida. Dan variabel Y-nya yaitu jumlah produksi. Di sini sudah dapat dilihat hasil outputnya, yaitu terdapat pada the final male estimate R, yaitu ada koefisien, standard error, dan t-ratio. Berdasarkan nilai koefisien dapat dilihat bagaimana pengaruh X terhadap Y, apakah negatif atau positif. Dari data di atas dapat dilihat bahwa beta 1 adalah luas lahan, beta 2 adalah benih, beta 3 adalah tenaga kerja, beta 5 adalah pupuk kandang, dan beta 4 yaitu pupuk, dan beta 6 pestisida. Untuk luas lahan, terus benih, tenaga kerja, dan pupuk kandang memiliki pengaruh positif terhadap jumlah produksi, sedangkan untuk pupuk dan pestisida memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah produksi. Untuk yang beta 1 diketahui nilai t-rasionya yaitu 0,67, lebih besar daripada t-tabel yaitu 2,0048.
sehingga dapat disimpulkan bahwa luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Jika ditingkatkan 1%, maka output meningkat 0,5%. Yang kedua yaitu ada benih. Diketahui nilai T rasionya yaitu 0,95 lebih besar dari 2,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa benih berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Jadi jika ditingkatkan 1%, maka output meningkat 0,86%. Yang ketiga ada nilai tenaga kerja. Diketahui nilai rasionya yaitu 0,34 lebih besar dari 2 T tabel yaitu 2,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Jadi jika ditingkatkan 1%, maka outputnya meningkat 0,52%. Lalu yang kedua yang keempat ada pupuk. Diketahui nilai rasionya yaitu min 0,45 dan ini lebih kecil dari T tabel yaitu 2,00. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa pupuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Yang kelima ada nilai pupuk kandang dan pestisida. Itu sama interpretasinya. Lalu uji kode LR testnya yaitu dari hasil analisis yang kita lakukan tadi tidak tercantum atau tidak keluar outputnya, yaitu ada tulisan the likelihood value is less than that obtained using all. Try again using different starting values. Jadi jadi LR testnya itu tidak keluar. Berdasarkan hasil uji kode LR testnya itu tidak muncul, sehingga tidak dapat diketahui apakah terdapat kasus inefisien atau tidak. Untuk hasil outputnya yaitu berdasarkan hasil output software Frontier di bawah ini, diketahui bahwa seluruh responden sebanyak 60 petani memiliki nilai technical efficiency estimate lebih besar 0,8, yang mana artinya bahwa seluruh petani di lokasi penelitian telah melakukan produksi yang efisien secara teknis. Jadi dengan hasil mean efisiensinya yaitu 0,9, yaitu lebih besar dari 0,8, maka dapat diketahui bahwa petani telah melakukan kegiatan produksi yang efisien secara teknis. Jadi ini adalah mean efisiennya yaitu diperoleh sebesar 0,997. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini interpretasinya dan video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.